Kita berjumpa kembali dalam acara podcast JMSI. JMSI itu adalah Jaringan Media Cyber Indonesia. Kali ini kita menghadirkan Ketua Apindo Sulawesi Tengah. Selamat siang, Pak Harul. Selamat siang, Pak Udin. Kita akan bicara soal ketenagakerjaan di mata pengusaha. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya soal tenaga kerja itu luas anunya. Kita akan bahas hari ini selain soal upah, mungkin soal perekrutan, kemudian soal kondisi tenaga kerja yang ada saat ini. Itu kita akan kupas sama-sama hari ini. Mudah-mudahan isu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pendengar JMSI semuanya. Pak Harul, bisa Bapak jelaskan bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah saat ini menurut pandangan Apindo? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Baik Pak Udin, kondisi ketenagakerjaan di sini Sulawesi Tengah memang masih ada tentang pemahaman cara-cara merekrutmen yang sangat berbeda yang saya lihat. Nah ini yang berbeda yang saya lihat masih ada yang merekrut pegawai dengan sistem harian lepas. Ya ini masih ada. Nah, padahal sebenarnya di dalam aturannya, baik Undang-Undang Nomor 13 maupun Nomor 6 yang ada adalah percobaan, PKWT, PKWTT. Nah, itu yang masih ada yang aneh, yang belasan tahun masih jadi harian lepas dalam suatu pekerjaan. Itu memang tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan kerja ya? Bukan tidak dibenarkan, namun sangat yang dianukan kalau seperti helper harian lepas ini diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang musiman, seperti di perkebunan, di sektor-sektor pemetikan atau penanaman, atau di pekerjaan-pekerjaan kasar itu kan musiman yang sifatnya insidentil. Itu apakah dia memberikan keuntungan ke pengusaha atau merugikan tenaga kerja itu sendiri? Karena kalau setahu saya, kalau dia statusnya tenaga harian lepas, dia tidak akan mendapatkan hak-hak seperti tenaga kerja yang diangkat secara organik gitu. Betul Pak Udin. Jadi gini, jadi kalau dia harusnya perusahaan itu yang mempekerjakan orang yang berkesinambungan terus tidak putus, harusnya melalui sistem percobaan. Lepas masa percobaannya ikut PKWT, selesai itu PKWTT. Nah, tapi kalau dia di sini mempekerjakan harian lepas, yang dirugikan di sini pekerja. Dia bayarkan upahnya mungkin sesuai upah minimum. 1 bulan, tapi hitungannya dia 30 hari kerja. Iya kan? 30 hari kerja. Yang seharusnya kalau dia mempekerjakan dengan 6 hari kerja, berarti kan di situ hitungan 25 hari kerja. Berarti ada yang 4 hari. Jadi harus lembur. Iya. Nah, oke, dia dibayarkan rutin per harinya 100 sekian kalau misalnya di Kota Palu. Berarti 100 sekian belas ribu per hari kerja. Dia bayarkan klop dengan upah minimum kota. Tetapi seharusnya tidak seperti itu. Yang dihitung 25 hari kerja itu adalah upah minimum kota. Lebihnya yang 4 minggu itu adalah dibayar lembur. Ya. Yang kedua yang hilang dia punya adalah hak-hak yang lain adalah hak cuti. Cuti ya. 12 bulan kerja itu kan mendapat 12 hari kerja. Dia cuti. Terus mendapat cuti melahirkan istri. Cuti menikahkan anak. Cuti membaptis atau menghitamkan anak. Ini kan hilang di sini. Kalau dia di sini, oke, kalau dikatakan sakit tetap dibayar, ada surat dokter. Oke, tidak ada masalah, tapi hak cuti yang hilang. Berarti yang rugi pekerja. Tidak manusiawi namanya. Nah, bagaimana pekerja perempuan yang kalau melahirkan? Hak cutinya di mana? Nah, ini yang jadi persoalan yang kita tanda tanyakan. Nah, perusahaan ini ada kan peraturan perusahaannya. Iya. Ada PKB-nya. Nah, yang saya pertanyakan di mana di sini fungsi pengawasan ketenagakerjaan kalau hal ini terjadi. Ada salah satu perusahaan, tidak usah saya sebut namanya, masih mempekerjakan orang yang sudah belasan tahun masih harian. Ini hasil temuan atau hasil temuan dan dialog langsung kepada pegawai tersebut. Ini di lapangan. Nah, seperti ini. Bapak kan sebagai ketua Apindo, secara kan itu menguntungkan pengusaha. Itu ya, artinya begini, kita di Apindo ini berpikir harus semua unsur manusiawi terjadi. Pekerjanya juga akan
tenang bekerja sejahtera, yang menikmati juga pengusaha juga. Ya. Ada taking give di dalamnya. Jangan sepihak hanya untung semata, tapi merugikan pekerja. Ya, jadi apa secara Apindo bicara soal penegakan aturannya, tidak melihat sisi apanya. Kita tidak cuma keuntungan semata. Dengan kasus ini artinya secara tidak langsung pengawasan Dinas Tenaga Kerja itu bagaimana menurut Apindo? Nah, ini dan yang menjadi saya pertanyakan. Di mana fungsi pengawasan yang sebenarnya di sini? Iya. Sudah tahu upah tidak sesuai, ada harian lepas, tapi tidak ada tindakan yang lebih. Nah, ini yang kita mau tahu. Norma-norma kan sudah ada di dalamnya, aturan sudah ada di dalam. Ya, ini. Ya, saya tahu Bapak kan gabung juga di LKS Tripartit. Apakah kasus ini juga sudah ditangani oleh LKS Tripartit Kota Palu? Temuan ini baru kami dapat di lapangan langsung setelah berbincang dengan para pegawai yang ada. Secara tidak sengaja itu terjadi, dan ini kita akan membawa ke LKS Tripartit Kota Palu karena ini adanya di Kota Palu yang temuan. Iya. Ya. Oh, itu nanti akan dibahas. Akan saya bawa ke lembaga kerjasama Tripartit. Iya. Oke, saya kira ini cuma satu kasus atau banyak? Ini kasus. Kalau upah kan kita sudah temuan dalam LKS, sudah kita temuan, belum dibayarkan sesuai dengan kalau upah. Nah, ini kan masih terkait dengan tenaga kerja. Saya mau tanya soal upah. Tahun kemarin kan kita sudah pemerintah provinsi sudah memutuskan UMP dan Kota Palu sudah memutuskan UMK. Nah, pengamatan Apindo selama ini, apakah kedua ini sudah berjalan bagus atau bagaimana gitu? Baik. Terima kasih Pak Udin. Kalau ini kita berbicara upah dari tahun ke tahun yang setiap tahun naik upah. Tapi masih banyak rekan pengusaha tidak melaksanakan dengan betul. Iya. Karena mungkin pemahaman juga ini upah. Padahal ini upah minimum provinsi maupun upah minimum kota kabupaten ini hanya jaring pengaman. Yang diberlakukan kepada mereka yang baru masuk kerja 12 bulan ke bawah. Ya, dari percobaan pegawai itu yang pokoknya 12 bulan ke bawah. Ini diberlakukan upah minimum yang ada, yang dipatukan. Nah, kalau sudah 12 bulan ke atas harusnya sudah di atas. Ya, sudah di atas dari upah minimum. Namun pelaksanaan di lapangan masih banyak tidak. Jangankan mau melaksanakan, masih ada yang tidak membayarkan seperti itu. Gitu ya? Masih ada. Itu kan kalangan internal Apindo sendiri berarti? Itu ya seperti itu, kan sudah capek dari tahun ke tahun sudah mengingatkan rekan-rekan pengusaha. Masih ada tidak seperti itu, dan masih ada ini yang kita pertanyakan, bagaimana laporan ketenagakerjaan per bulan, karena di situ mencantumkan dan membayarkan BPJS sesuai upah minimum. Nah, sementara ada yang tidak dibayarkan sesuai upah minimum. Begitu ya? Iya. Terus upaya Apindo sendiri untuk itu bagaimana ke internal pengusaha? Kalau kami dari Apindo hanya menghimbau kepada rekan-rekan pengusaha untuk membayarkan upah sesuai dengan ketentuan. Makanya mudah-mudahan tahun berikut atau kayak ini ada berjalan, mereka pengusaha sudah membuat struktur skala upah atau istilahnya susu. Susu ya? Ya, kalau sudah ada susu sudah enak lah. Nah, ini yang belum. Karena kita berharap ada dari pihak pemerintah pun sudah berharapkan ada satu pertemuan ya untuk memberikan pengusaha. Nah, ini terkait dengan upah. Kalau berdasarkan undang-undang, kalau saya tidak salah itu ada ancaman pidananya. Betul. Betul. Memang ada ancaman pidana. Nah, itu kembali ke pengusaha. Inilah dia perang daripada penyidik PPNS, yaitu pengawas. Nah, itu ada dalam Undang-Undang Nomor 13 cukup jelas di situ. Nah, undang-undangnya itu, berat itu untuk pengusaha itu. Ya, saya di sini karena banyak sekali saya tidak hafal ya, mungkin saya lihat catatan saya ya. Nah, di sini kalau pengusaha tidak mengikuti, ada berapa di sini aturannya. Ini salah sendiri pengusaha ya. Tindak pidana pelanggaran ketenagakerjaan. Nah, coba di dalam
pasal 186 ayat 1, pasal 130. Ini undang-undang tenaga kerja. Ini undang-undang tenaga kerja. Yang baru ya, yang tidak, yang masih berlaku. Masih berlaku ya? Nomor 13. Bukan Omnibus Law itu ya? Bukan, ini undang-undang nomor 13 yang tidak teradopsi ke sana, tetapi ini masih berlaku ya. Nah, kecuali yang sudah masuk kepada undang-undang 13 yang diadopsi ke dalam itu tidak dipakai, tapi yang masih berlaku. Nah, coba itu ancaman hukumannya. Ini ancaman hukumannya. Pemberi kerja dalam pengembangan tenaga kerja tidak memberikan perlindungan mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Ini untuk K3. Itu pidananya 1 bulan sampai 4 tahun. 4 tahun. Denda 10 sampai 400 juta. Nah, bayangkan itu. Nah, itu K3. Nah, kalau mereka tidak membayarkan lagi upah, itu barang siapa melanggar tidak membayarkan ini, didenda juga sama ini. Sama ancamannya. Ini pasal 185 ini. Ayat 1, junto pasal 88E ayat 2. Nah, ini barang siapa juga melanggar ketentuan sebagai pasal 8, ini dendanya juga lumayan. Jadi para pengusaha waspada dengan di sini. Kalau hal ini betul-betul pengawas bekerja dengan baik, terus pengusaha tidak melaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang upah di sini, ya siap-siap lah untuk dipidana. Nah, di situ akan berlaku pidana dan perdata. Pidana dan perdata? Iya. Oh, perdata bisa juga? Bisa, karena itu kan membayarkan hak orang. Oh gitu ya? Iya. Jadi perdata di sini pekerjanya yang memperdatakan ya? Iya. Dan perkara ini akan dibawa juga untuk kepidananya kepada dari pengawas. Nah, pengawas di sini harus betul-betul. Nah, saya berharap di sini pengawas betul-betul bekerja profesional. Jangan melihat dia betul-betul tidak memahami. Padahal dia sudah tahu tidak sesuai upah, masih mau bikin lagi. Ini tidak ada aturan upah minimum ini, tidak ada lagi penawaran menunda pembayaran. Ya. Tidak berlaku. Pokoknya diketuk palu bayar. Mulai berlaku per Januari. Nah, tidak ada kan? Dengan undang-undang ya, tidak ada. Tidak ada. Jadi harus pengawas betul-betul di sini ya. Kita berharap kami dari Apindo, jadi dari LKS juga berharap bahwa betul-betul bekerja profesional lah. Ya. Bekerja dengan sumpah jabatan yang telah diberikan itu. Jangan melanggar sumpah. Waktu disumpah goyang kaki, repot nanti. Iya. Atau mungkin sudah ada nggak kasusnya pengusaha yang dipidana karena di sini di Sulawesi Tengah? Sepertinya pernah ada satu. Pernah ada ya satu. Pernah ada satu, tetapi seingkrah, tapi tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Gitu. Tapi ya kita berharap para teman-teman di Apindo yang ada dalam unsur pengusaha, marilah kita patuhi aturan yang ada. Kalau patuh itu enak kerja. Jadi ketentuan ketenagakerjaan dipatuhi, maupun BPJS-nya apa dan sebagainya. K3-nya upah dari karyawan. Ya, apalagi yang masih menggunakan istilah harian lepas, tolong ditinggalkan karena ini sangat berisiko. Ini juga Pak Harul, ini susah juga ini penerapan upah. Biasanya antara pengusaha dengan tenaga kerja itu ada perjanjian kesepakatan, sehingga perjanjian kerja. Mereka kadang-kadang mengabaikan aturan, mengabaikan UMP karena ada kesepakatan. Nah, sini posisi pekerja memang agak terjepit gitu. Itu bagaimana Pak Harul melihat itu? Itu memang saya tidak bisa pungkiri. Di pengusaha ini kan selalu berlindung di balik perjanjian-perjanjian di mana kontrak. Sementara pencari kerja ini karena terdesak dengan pekerjaan. Jadi memang suatu dilema. Istilahnya bahasa kalau mereka mengatakan ini kesepakatan. Tetapi di dalam peraturan PHI tidak berlaku itu. Oh, tidak berlaku. Tidak berlaku kesepakatan. Diabaikan ya? Diabaikan. Undang-undang yang ada aturannya dipakai. Iya. Jadi kalaupun itu silahkan Anda membuat, tapi begitu masuk sengketa PHI akan dibawa tetap aturan yang ada. Misalnya upah sepakat 2.500.000. Tetapi di dalam anunya 3 juta sekian. Ya. Tetapi yang dipakai 3 juta sekian. Tidak dipakai kesepakatan itu. Jadi untuk pengusaha ya, ini sekedar untuk mengingatkan bahwa itu tidak berlaku ya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, karena jika itu bersengketa itu akan dibawa ke PHI dan itu diabaikan. Jadi, apakah Apindo selama ini sudah sering mengingatkan terus ke pengusaha? Selalu mengingatkan. Tapi mereka juga dengar atau tidak saya tidak tahu. Yang susahnya juga rekan pengusaha kalau diundang itu diwakili dengan
bukan pengambil kebijakan. Ini yang kita sesalkan. Pada ini untuk kepentingan dunia usaha juga, Berbeda dengan kota-kota yang sudah maju. Mereka patuh, mereka hadiri setiap undangan apapun, mereka betul yang pengambil kebijakannya yang hadir, minimal manajernya yang datang. Ya. Ini yang datang office boy, gimana caranya? Itu enggak ketemu. Jadi susah ya. Susah, ya betul. Tidak bisa komunikasi, tidak bisa mengambil keputusan ya. Ya. Oke. Selama ini hubungan Apindo dengan pengusaha di sini bagaimana anunya? Kami Apindo selalu untuk memberikan masukan, memberikan setiap aturan-aturan kita sampaikan kepada dunia usaha, tapi pengusahanya yang enggan yang berhubungan dengan Apindo. Nanti ada masalah baru cari Apindo. Iya. Ya. Yang kedua juga kalau bermasalah, bersengketa, juga tidak melibatkan Apindo, justru dari pengacara buruh yang dia pakai. Ya, padahal Apindo punya advokasi. Punya advokat ya. Apindo punya advokasi. Ya. Apindo siap membantu dia untuk dalam membuat dia punya PP-nya, membantu PKB-nya maupun advokasi, kami akan siap mendampingi beliau. Tapi mereka jauh dari Apindo. Atau mungkin karena mereka belum tahu hak dan kewajibannya mungkin. Itu gimana? Kalau itu saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas kami selalu ada. Iya. Kami selalu ada karena kita kan sudah berapa tahun kita selalu berkunjung ke dunia usaha ya bersama dari tim LKS sudah nyampaikan beberapa. Tapi mereka tetap tidak mengabaikan seperti itu. Oh ya, saya lupa tadi itu soal kasus yang pertama tadi yang kita bahas. Kalau tidak salah itu juga ada kesepakatan antara pemberi pekerja dengan penerima kerja yang kasus itu. Yang harian lepas itu. Itu bagaimana sebenarnya? Nah, itu memang katanya ada kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan salah, kenapa kita mau pakai? Iya. Itu kesepakatan. Kenapa? Pekerja ini kan butuh pekerjaan. Kalau dia tidak menantangani, dia mau kerja di mana? Ya. Itu juga jadi persoalan. Dilema dia di pekerja. Tapi yang seharusnya pengusaha yang tahu ini tidak boleh seperti itu. Kami berharap pengusaha yang masih menggunakan istilah harian lepas tolong dirubah. Karena mereka mempunyai hak-hak. Jadi kita manusiawi lah. Iya. Ya. Begini Pak Arul, ke depan ini kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Apindo untuk membenahi semua permasalahan ketenagakerjaan? Sebenarnya kami dari Apindo ini akan selalu ingin menyurat kepada pengusaha, tapi pengusaha juga kita tidak tahu bagaimana. Karena kita juga di sini posisi dilematis. Apindo posisi dilematis. Andaikan kita dilibatkan di dalam, di mana di dalam PP-nya itu mencantumkan nomor keanggotaan, kita bisa pantau anggota kita. Namun ini agak susah. Pengusaha ini kan, Apindo sudah hadir ini sejak 20 tahun lebih. Namun baru tahun ke-4 ini baru kita mendata rekan-rekan pengusaha. Jadi memang kita butuh waktu untuk proses ini, untuk memberikan pengarahan dan kepada dunia usaha. Sudah pernah kita lakukan tapi hilang lagi. Ya mereka kan masuk kiri keluar kanan karena mereka apa sih? Tapi dia tidak tahu bagaimana peran Apindo di dalam memperjuangkan mereka. Ya, itu yang salah satu. Jadi saya berharap ke depannya dunia usaha yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang ada juga di Kota Palu, mari silahkan kita. Nah, apakah ke depan nanti misalnya akan ada penertiban keanggotaan Apindo atau bagaimana? Kayak di daerah-daerah lain itu anggota Apindo-nya aktif sekali di organisasinya. Karena mereka paham kehadiran Apindo. Kalau kita memaksakan mereka, kita tidak bisa karena kita tidak punya legalitas standing di dalam. Begitu ya. Oh, berarti kembali ke pengusaha itu. Kembali terkecuali kalau sudah ada perubahan nanti PP 28, Permenaker 28 ya. Terserahlah pengusaha nanti mau bagaimana, tidak mau salah sendiri. Iya. Oke, saya kira Pak Arul, baik, terima kasih. Sekian ya podcast kita hari ini. Mudah-mudahan informasi yang tadi kita bahas itu bisa bermanfaat untuk baik ke pengusahanya, termasuk ke tenaga kerjanya. Saya kira apa yang kita bicarakan tadi itu sangat bagus sekali, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang lain terakhir untuk. Saya kira cukup Pak. Kami mengharap kepada rekan-rekan pengusaha, marilah patuhilah aturan ketenaga kerjaan yang ada yang berlaku. Terima kasih. Oke, teman-teman JMSI, saya kira podcast kita hari ini cukup sekian.
insya Allah kita akan sambung untuk lain waktu dengan tema yang berbeda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.